Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Salam Mahmud Ma'ina, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri dengan NIM 0110123272. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas saya mengenai PowerPoint penelitian tulisan ilmiah dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada tugas kali ini, saya mengangkat judul yaitu pengenalan bahasa pemrograman terhadap mahasiswa untuk membuat situs web yang menarik. Tulisan ilmiah yang saya buat terdiri dari 5 bab. Yang pertama itu ada pendahuluan, ada kajian literatur, ada metodologi penelitian, ada hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir ialah kesimpulan dan saran. Bab 1, pendahuluan. Pendahuluan ini berisikan beberapa bagian. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang yang saya ambil dalam penulisan topik penelitian ini yaitu pembuatan situs halaman web yang menarik dengan menggunakan bahasa pemrograman. Alasan saya memilih topik ini karena pembuatan situs halaman web merupakan salah satu materi pembelajaran pada mata kuliah pemrograman web semester 1 di Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan sebuah pertanyaan mengenai cara untuk mengatasi persoalan yang terdapat dalam sebuah penelitian. Dan rumusan masalah yang saya ambil itu bagaimana cara membuat situs web dengan bahasa pemrograman. Bagian yang ketiga itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya adalah mengenalkan fungsi-fungsi dan cara menggunakan bahasa pemrograman web dalam membuat situs halaman web dan sebagai salah satu media untuk meningkatkan kemampuan dan skill para mahasiswa baru. Dan bagian terakhir itu ada batasan masalah. Batasan masalah ini, batasan masalah pada penelitian saya ini hanya saya batasi sampai pembuatan halaman web menggunakan bahasa pemrograman HTML dan CSS. Jadi, saya hanya membahas tentang pembuatan halaman web menggunakan bahasa pemrograman HTML dan CSS. Oke, lanjut bab kedua. Bab kedua itu ada kajian literatur atau tinjauan pustaka. Pada bab ini membahas tentang penelusuran yang berkaitan dengan penelitian kepustakaan dengan mengambil sumber-sumber dari buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Dan tentu saja kajian literatur yang saya ambil itu yang berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan. Di antaranya itu ada pengertian pemrograman web. Dapat dilihat di slide yang telah saya lampirkan. Kemudian itu ada pengertian halaman web. Dan yang terakhir itu ada pengertian HTML dan CSS. Oke, lanjut. Bab 3. Bab 3 ini ada metodologi penelitian. Terdiri dari tahapan pengumpulan data atau informasi dan pengolahan data menggunakan metode analisis. Tahapan penelitian. Tahapan penelitian yang saya lakukan dalam penelitian ini itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, perancangan situs halaman web. Yang kedua, pembuatan situs halaman web. Dan yang terakhir itu ada uji coba situs halaman web. Kemudian, setelah melakukan tahapan penelitian, masuklah kita ke dalam metode pengumpulan data atau informasi. Pengumpulan data ini saya dapatkan melalui proses praktek langsung dan wawancara. Dapat dilihat di slide yang sudah saya lampirkan. Oke, next. Itu ada metode pengolahan data menggunakan metode analisis. Setelah melakukan pengumpulan data, masuk kita ke dalam pengolahan data. Pengolahan data pada slide ini hanya saya jelaskan tentang bagaimana teknik dan cara yang saya lakukan untuk mengolah data yang telah saya kumpulkan. Jadi saya belum menjelaskan hasil dari pelaksanaan tahapan penelitian dan pengumpulan data yang sudah saya lakukan.
Kemudian itu ada metode pengolahan data atau metode analisis lanjutan. Eee, mete Metode pengolahan data analisis lanjutan ini berisikan tentang perencanaan, pembuatan, uji coba dengan menggunakan beberapa aplikasi. Aplikasi yang saya gunakan itu ada Word atau aplikasi berupa software Figma untuk merancang, eee, teks atau gambar misalnya. Yang kedua itu ada pembuatan situs halaman web, dilakukan dengan metode HTML dan CSS. Dan ini menggunakan aplikasi software Visual Studio Code. Dan yang terakhir itu ada uji coba secara langsung, dengan alat browser pada Chrome yang menampilkan hasil dari pembuatan situs halaman web dengan HTML dan CSS. Oke, lanjut itu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Sebelum melakukan penelitian dan mendapatkan hasil, saya memiliki beberapa dasar pemikiran, yaitu yang pertama adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai mengapa pentingnya pembelajaran pembuatan situs halaman web, yaitu karena pembelajaran ini merupakan salah satu pembelajaran yang sedang dipelajari dan dibahas pada mata kuliah pemrograman web semester 1 di STTNF, khususnya pada program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Yang kedua itu sebagai media untuk melatih dan meningkatkan kemampuan para mahasiswa baru yang mungkin kebanyakannya belum bisa atau bahkan menjadi awalan baru dalam mempelajari materi tentang pembuatan situs halaman web ini ataupun mata kuliah pemrograman web. Kemudian saya mendapatkan hasil yaitu pembuatan situs halaman web merupakan salah satu pembelajaran mata kuliah pemrograman web pada Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri. Pembuatan situs halaman web dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman web yaitu HTML dan CSS. Adapun tujuan diselenggarakannya pembelajaran pembuatan situs halaman web ini adalah untuk mengetahui kemampuan dari setiap mahasiswa baru dan juga sebagai pembelajaran dasar. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran pemrograman web ini diampu oleh para dosen sesuai dengan keahlian dan kepakaran masing-masing dan dilaksanakan sesuai jam mata kuliah setiap probel atau kelas mahasiswa. Oke, next itu ada bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya dapatkan setelah melakukan penelitian yaitu perlunya pembelajaran pemrograman web bagi setiap mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, saya menjadi mata kuliah wajib semester 1 juga untuk meningkatkan kemampuan yang sangat dibutuhkan ke depannya. Kemudian, setelah melakukan penelitian, saya mendapatkan beberapa faktor penghapal dan kekurangan yang terlaksana dalam pembelajaran pemrograman web, yaitu kurangnya mahasiswa dalam menguasai praktek ataupun latihan karena kurangnya waktu praktikum yang ada. Mungkin ada beberapa saran yang dapat saya berikan yang mungkin dapat mengurangi hal-hal tersebut. Yang pertama itu ada praktik pembelajaran pemrograman web mestinya dilakukan lebih sering dengan waktu yang sedikit lebih lama dari sebelumnya. Kemudian yang kedua itu ada praktikum dapat dilakukan dengan para asisten dosen setiap rombel di luar jam mata kuliah sesuai dengan kesepakatan. Karena pada dasarnya kemampuan ada karena seringnya melakukan latihan yang berulang-ulang dan rutin. Oke, ini adalah beberapa sumber yang saya ambil dari pembuatan penelitian tulisan ilmiah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam penelitian tulisan ilmiah ini, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran, dan saya sangat mo- mohon untuk selalu dibimbing. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga dapat menambah pelajaran dan bermanfaat bagi semua. Kurang dan jangannya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.